Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kabut senyap yang menggantung di lembah tanpa nama, tersimpan sebuah rahasia yang jarang diungkap. Rahasia itu tidak berbentuk emas, tidak pula perhiasan, melainkan sebuah pesan tua yang bersemayam dalam bisikan angin. Konon, mereka yang mendengarnya akan tahu mengapa banyak usaha lahir bagaikan tunas muda, namun layu sebelum sempat berbuah. Pesan itu berbicara tentang bayang-bayang hitam. Mereka bukan makhluk berdaging, bukan pula hantu yang menampakkan rupa. Mereka adalah kebiasaan, namun berwujud seperti roh gelap yang menempel di punggung manusia. Setiap bayang menjerat, mengikat, menyesatkan. Dan selama ikatan itu tak diputus, langkah seseorang menuju kejayaan akan terasa berat, seakan berjalan dengan rantai di kaki. Bayang-bayang itu jumlahnya 10, masing-masing lahir dari kelemahan hati. Mereka menampakkan diri hanya pada yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Kepada yang takut bercermin, mereka tetap bersembunyi, namun diam-diam menguasai. Maka banyak manusia yang gagal, bukan karena kekurangan, melainkan karena tak sadar dirinya sedang dijajah oleh bayangan yang tak kasat mata. Para penjaga kitab kuno menyebut mereka dengan nama keraguan, menunda, bicara kosong, iri, malas, boros, hutang sia-sia, tak belajar, cepat puas, dan takut gagal. 10 nama ini berputar seperti lingkaran setan, satu melahirkan yang lain. Barang siapa jatuh ke dalamnya, ia berjalan tanpa arah, sekalipun usahanya tampak megah di mata orang banyak. Namun kitab ini bukan sekadar menyebut nama. Ia memperingatkan, bayangan tidak hanya membuat miskin harta, tetapi juga miskin jiwa. Usaha yang dipenuhi bayangan akan berisik di permukaan, tetapi hampa di kedalaman. Seperti rumah yang indah di luar, namun penuh rayap di dalam, menunggu saat runtuhnya tiba. Dikatakan pula, bayangan ini membelenggu dalam senyap. Mereka tak menampakkan diri secara terang, melainkan perlahan-lahan menyusup ke kebiasaan sehari-hari. Seseorang mungkin merasa aman, merasa berjalan benar, padahal ia sedang menyerahkan seluruh tenaganya kepada bayang yang menempel di punggungnya. Dan ketika sadar, seringkali sudah terlambat. Kitab memberi tanda bagi yang ingin melihat, jika engkau merasa berat melangkah, padahal jalanmu kosong, jika engkau selalu berbicara tanpa bekerja, jika engkau lebih sibuk memandang orang lain ketimbang menjaga ladangmu sendiri, maka ketahuilah, salah satu bayang sudah menunggangimu. Ia bukan musuh di luar, tetapi pengkhianat di dalam dada. Namun jangan gentar, sebab bayangan hanya kuat bila engkau tak mengenalnya. Bila engkau mampu menamai dan menatap wajahnya, maka belenggunya mulai retak. Itulah sebabnya kitab ini ditulis, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata. Barang siapa ingin usahanya tumbuh diam-diam seperti akar yang kokoh, ia harus terlebih dahulu berani melawan bayang yang membelenggu. Maka, dengarlah dengan hati yang hening. Setiap bab berikutnya bukan sekadar nasihat, melainkan pedang rahasia untuk menebas satu demi satu bayangan itu. Dan hanya mereka yang berani memegang pedang inilah yang akan merasakan manisnya hasil, sukses yang tidak berisik, tapi menakutkan dalam kekuatan. Bab ini hanyalah pintu gerbang. Di baliknya, jalan panjang terbentang, jalan yang penuh kabut, di mana setiap langkahmu akan mengundang satu bayangan keluar dari persembunyiannya. Jika engkau sanggup menapaki, engkau akan melihat rahasia yang tak pernah diceritakan di pasar, tak pernah dibisikkan di aula perayaan, rahasia tentang usaha yang tumbuh diam-diam, hingga langit sendiri menunduk menyaksikannya. Begitu gerbang pertama terbuka, kabut di lembah bergetar seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidurnya. Dari celah-celah kegelapan, muncullah bayang pertama, keraguan. Wujudnya samar, seperti asap yang berwajah seribu, berubah-ubah setiap kali engkau mencoba menatapnya. Ia tidak berteriak, tidak menjerit, melainkan berbisik lembut di telinga hati, jangan melangkah, karena esok mungkin gagal. Keraguan bukan musuh yang kasar, ia seperti ibu palsu yang memelukmu dengan hangat. Ia berkata, tunggulah sebentar, perbaiki dulu dirimu, nanti saja mencoba. Dan banyak jiwa yang tertidur dalam pelukan palsunya, menunda langkah hingga kesempatan berlalu tanpa kembali. Ia adalah bayang yang paling awal menjerat, karena dari keraguan-raguan lahirlah semua kelemahan. Kitab kuno menulis dengan tinta darah, barang siapa memelihara keraguan, ia menutup pintu rezekinya dengan tangannya sendiri.
Karena ragu membuat mata tak berani menatap jauh, kaki tak berani menapak tanah, dan hati kehilangan keberanian untuk berlayar di laut yang penuh rahasia. Maka usaha tak pernah benar-benar dimulai, meski benihnya telah ada. Keraguan menjelma bagaikan kabut pekat di persimpangan jalan. Engkau tahu jalan ada di depanmu, namun bayangan itu membuatmu percaya tak ada jalan sama sekali. Ia membuat batu kecil tampak seperti gunung, membuat lubang kecil terasa jurang yang tak bisa dilompati. Semakin lama engkau menatap kabutnya, semakin engkau percaya bahwa langkahmu sia-sia. Namun, kitab itu juga memberi tanda rahasia, keraguan hanya kuat bila engkau berdiri diam. Bila engkau bergerak, ia terbelah seperti asap tersapu angin. Sebab keraguan tak memiliki tubuh sejati, ia hanya ilusi yang hidup dari kebekuan. Maka, jalan melawannya bukanlah dengan berpikir 1000 kali, melainkan dengan satu langkah kecil yang nyata. Para bijak dari zaman purba pernah berkata, keyakinan bukanlah cahaya, melainkan api. Cahaya hanya menerangi, tapi api membakar kabut hingga habis. Begitulah cara melawan keraguan, dengan keberanian yang kecil namun menyala. Sekali api itu dinyalakan, kabutnya tak punya tempat untuk tinggal. Meski demikian, banyak jiwa yang gagal di hadapan bayang ini. Mereka menunggu tanda yang tak pernah datang, menunggu waktu yang sempurna, menunggu saat di mana dunia seakan berseru, sekaranglah waktunya. Padahal waktu itu tidak pernah tiba, karena dunia tidak menunggu yang ragu. Dunia hanya bergerak untuk mereka yang berani melangkah, meski dengan langkah yang goyah. Kitab memperingatkan, keraguan adalah penjaga pintu. Bila engkau tidak bisa melewatinya, bayangan-bayangan lain akan selamanya bersembunyi di balik kabut, menguasaimu tanpa kau sadari. Tetapi bila engkau mampu menembusnya, jalanmu akan lebih jelas, meski musuh-musuh berikutnya menanti dengan wajah yang lebih ganas. Maka, rahasia pertama dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, jangan menunggu kepastian, karena kepastian lahir dari keberanianmu sendiri. Tanpa langkah, tak ada jalan. Tanpa api, kabut tetap pekat. Tanpa keberanian, usaha tetap sebatas angan yang indah namun kosong. Dan ketika bayang keraguan tercerai-berai oleh nyala tekad, lembah pun berguncang. Dari kejauhan terdengar langkah bayang lain yang terbangun. Karena setiap kali satu bayangan runtuh, yang berikutnya akan maju, mencoba menggantikan belenggu yang hilang. Maka bersiaplah, sebab dari kegelapan berikutnya, sosok yang bernama menunda sedang menunggu dengan sabar, membawa rantai waktu untuk mengikatmu. Pada fajar yang tak bernama, sebelum matahari pertama kali diutus untuk menyinari bumi, konon telah lahir makhluk-makhluk halus dari sisa kegelapan. Mereka bukan manusia, bukan pula jin, tetapi bayang-bayang yang menempel di hati para pejalan. Bayang itu tidak membawa pedang atau tombak, melainkan belenggu yang halus, tak terlihat, namun beratnya melebihi gunung. Kitab tua yang disembunyikan dalam gua di balik 7 lapis kabut menuliskan peringatan, janganlah engkau berlayar dalam usaha sebelum mengenali bayang-bayangmu. Sebab mereka lebih kejam dari badai, lebih keji dari tikaman musuh. Barang siapa tak mengenali bayang-bayang itu, ia akan berjalan, tapi tak pernah sampai. Bayang-bayang itu jumlahnya 10. Mereka disebut 10 belenggu. Ada yang berwujud ragu, ada yang berbentuk malas, ada yang menyerupai hutang tanpa guna, hingga iri yang meminum darah hati. Mereka tidak menyerang sekaligus, melainkan datang satu persatu, sabar menunggu celah kelemahan. Seorang pengembara tua pernah bersumpah bahwa ia melihat bayang-bayang itu menempel di punggung manusia yang sibuk berdagang. Dari jauh tampak seolah pedagang itu makmur, namun setiap malam ia dihantui ketakutan. Usahanya tampak besar, tapi jiwanya dirantai. Itulah karya senyap dari 10 belenggu. Bab ini ditulis bukan untuk menakuti, melainkan untuk membuka mata. Sebab banyak jiwa hancur bukan karena perang atau kekurangan modal, melainkan karena tak pernah melawan bayang yang bersemayam di dalam diri. Mereka melangkah dengan tubuh bebas, namun hatinya terikat. Dan usaha yang lahir dari hati terikat hanya menunggu waktu untuk runtuh. Dikatakan dalam kitab, bayang-bayang itu bukanlah musuh asing. Mereka adalah bayangan diri, lahir dari kelemahan yang engkau pelihara. Itulah sebabnya mereka begitu sulit dikalahkan, karena orang lebih suka menyalahkan luar daripada melihat ke dalam. Padahal akar belenggu selalu bersembunyi di dalam dada. Namun,
Barang siapa mampu menatap bayang-bayang itu dengan mata batin, ia akan melihat bahwa mereka hanyalah asap yang menipu rupa. Mereka menakutkan hanya bagi yang takut, mereka kuat hanya bagi yang pasrah. Tetapi bagi yang berani menamai, berani menolak, asap itu akan terbelah oleh cahaya keyakinan. Karena itu, bab 1 adalah gerbang. Ia mengajarkan, sebelum engkau mencari rahasia kejayaan, kenalilah terlebih dahulu musuh yang menghalangi jalan. Jangan berbangga dengan modal besar atau rencana panjang, sebab semua itu akan sia-sia bila bayang masih menempel. Ketahuilah, setiap bayang memiliki wajahnya sendiri. Ada yang lembut berbisik agar engkau menunda, ada yang keras mendorongmu untuk boros, ada pula yang membuatmu iri hingga lupa pada tanahmu sendiri. Semua itu adalah bagian dari 10 belenggu, dan semua harus dilenyapkan satu demi satu. Maka, dengarkan dengan telinga jiwa. Bab ini hanyalah pintu awal dari perjalanan panjang. Di baliknya, satu persatu bayang akan memperlihatkan wajah aslinya. Dan barang siapa berani menapaki jalan ini, ia akan menemukan kunci untuk membuat usahanya tumbuh diam-diam, seperti akar pohon yang menghunjam dalam bumi, tak terlihat, namun tak tergoyahkan. Setelah gerbang bayang dibuka, muncullah wajah pertama dari 10 belenggu, keraguan. Ia hadir bukan dalam bentuk mengerikan, melainkan samar seperti kabut yang berhembus pelan. Justru disitulah kekuatannya, ia tidak datang untuk menakutkanmu, melainkan untuk meninabobokanmu dengan bisikan lembut yang mematikan. Keraguan menempel di hati para pejalan, membuat mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku sanggup? Apakah usahaku layak? Apakah jalanku benar? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menuntun, melainkan untuk mengurung. Karena semakin lama engkau bertanya, semakin tebal kabut yang menutupi jalan. Kitab tua menyebut keraguan sebagai penjaga gerbang. Barang siapa tak bisa melewatinya, ia akan selamanya terkurung di depan pintu, hanya bermimpi tanpa pernah melangkah. Banyak jiwa hancur bukan karena kekurangan daya, melainkan karena mereka membiarkan bayang pertama ini menutup mata mereka dengan kain tak kasat mata. Bayang keraguan membesar dari bisikan kecil, esok saja engkau mulai, atau, mungkin orang lain lebih pantas. Dari bisikan itu tumbuh keyakinan palsu bahwa waktu akan menyiapkan segalanya. Namun waktu tidak pernah menunggu. Maka, siapa yang hidup dalam keraguan, ia menukar hidupnya dengan penundaan tanpa ujung. Dalam legenda lembah, keraguan digambarkan sebagai wajah 1000. Ia berubah-ubah, bagi pedagang, ia tampak sebagai pasar yang kosong, bagi penulis, ia tampak sebagai kertas putih yang menolak tinta, bagi pejuang, ia tampak sebagai musuh yang lebih perkasa dari kenyataan. Dan setiap kali wajahnya berubah, jiwamu semakin goyah. Namun kitab memberi peringatan, keraguan hanya hidup dari diamnya langkahmu. Bila engkau berani melangkah, wajahnya akan pecah seperti asap tersapu angin. Sebab ia hanyalah ilusi, bukan kenyataan. Kelemahannya ialah keberanian kecil, bahkan sekecil setapak pertama di jalan panjang. Para bijak berkata, keyakinan tidak menunggu bukti, justru bukti lahir dari keyakinan. Maka barang siapa ingin bebas dari keraguan, ia harus menyalakan api dalam dada, api tekad yang membakar kabut tipuan. Api itu mungkin kecil, namun cukup untuk menyingkirkan kabut yang seakan tak berujung. Banyak jiwa yang tersesat karena menunggu kepastian dari dunia luar. Mereka menanti tanda langit, padahal tanda itu hanya lahir dari keberanian sendiri. Maka kitab menulis, jangan tanya kapan waktunya. Waktumu dimulai ketika engkau melangkah. Itulah rahasia pertama dari usaha yang tumbuh diam-diam. Barang siapa berhasil menembus bayang keraguan, ia akan merasa dadanya ringan. Rantai tak kasat mata yang menahan kakinya patah, dan jalannya terbuka ke depan. Namun ia pun akan sadar, perjalanan ini masih panjang. Sebab bayang lain sudah menunggu, lebih licik, lebih sabar, bernama menunda. Maka ditutup bab ini dengan seruan, lawannya bukan pikiran, tapi langkah. Barang siapa berani melangkah meski dalam gelap, ia telah menang melawan keraguan. Dan dengan kemenangan itu, ia siap menghadapi bayang kedua yang datang membawa rantai waktu, siap mengikat mereka yang tak waspada. Usai bayang keraguan diusir dengan api keyakinan, kabut di lembah belum juga sirna. Dari celah gelapnya, terdengar langkah pelan,
seolah waktu sendiri sedang berjalan dengan rantai di kakinya. Maka muncullah bayang kedua dari 10 belenggu, menunda. Ia dikenal sebagai penguasa waktu palsu, penggoda halus yang membuat manusia percaya bahwa esok selalu lebih baik daripada hari ini. Menunda tidak menakuti dengan ancaman, ia membujuk dengan manis. Ia berkata, istirahatlah sebentar, masih ada esok untuk bekerja. Ia berbisik, tunggu sebentar, tunggu saat yang tepat, tunggu kesiapan sempurna. Padahal waktu adalah sungai yang terus mengalir, ia tidak pernah menunggu, dan tak pernah kembali. Dalam kitab kuno ditulis, menunda adalah pencuri tanpa wajah. Ia merampas hari ini, dan menukarnya dengan janji kosong dari esok yang tak pasti. Barang siapa memberi telinga pada bisikan ini, maka hari-harinya habis bukan karena kerja, melainkan karena penantian yang tak berujung. Bayang menunda bersemayam di hati mereka yang menyangka masih panjang umur. Ia menidurkan para pejalan di ranjang kehangatan, hingga ketika mereka terbangun, kesempatan telah lama pergi. Apa yang bisa dikerjakan dalam 1 jam, ia bentangkan menjadi setahun. Apa yang bisa dicapai dalam 1 langkah, ia alihkan menjadi 1000 alasan. Dalam legenda, menunda digambarkan sebagai sosok berjubah panjang, membawa jam pasir yang tak pernah berhenti menetes. Anehnya, butiran pasir itu tidak jatuh ke bawah, melainkan menghilang di udara, lenyap tanpa bekas. Itulah gambaran waktu yang hilang sia-sia bagi mereka yang tunduk pada bayang ini. Namun kitab memberi rahasia, menunda hanya bisa dikalahkan dengan kesadaran akan kefanaan. Barang siapa mengingat bahwa hari ini mungkin yang terakhir, ia tidak akan menunda. Sebab apa gunanya menyimpan tenaga untuk esok, bila esok tidak dijamin datang. Dengan kesadaran ini, rantai waktu palsu yang dibawa menunda akan patah. Banyak pedagang, penulis, dan pengembara gagal bukan karena kurang daya, melainkan karena mereka menunggu. Menunggu modal yang lebih besar, menunggu hari yang lebih tenang, menunggu keberanian yang lebih bulat. Padahal semua itu tidak akan pernah datang bila langkah pertama tak pernah diambil. Kitab memperingatkan, barang siapa hidup dalam menunda, ia seperti pohon yang menolak ditanam, menunggu tanah yang lebih subur. Akhirnya ia tetap biji, busuk dalam penantian, tak pernah menjadi pohon. Maka rahasia kedua dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, tanam sekarang, meski tanah masih keras, meski musim belum sempurna. Bila engkau berhasil melawan menunda, engkau akan menemukan rahasia waktu, 1 langkah kecil hari ini lebih berharga dari 1000 rencana esok. Dengan langkah itu, jalan mulai terbuka, dan akar usaha mulai menghujam diam-diam. Namun ingatlah, jalan berikutnya akan memperlihatkan bayang yang berbeda, lebih berisik, lebih berbahaya, bernama bicara kosong. Maka ditutup bab ini dengan suara lembah, barang siapa menunda, ia menukar emas dengan debu. Barang siapa berani sekarang, ia menukar debu dengan emas. Dan setelah menunda lenyap, bayang berikutnya sudah menunggu di kegelapan, siap mengikat dengan lidah, bukan dengan rantai. Setelah bayang menunda disingkirkan, jalan kembali terbuka. Namun dari kejauhan terdengar suara gaduh, bukan langkah, bukan gemuruh, melainkan tumpukan kata-kata yang bergema di udara. Maka muncullah bayang ketiga, bicara kosong. Ia tidak membawa pedang, melainkan lidah yang tak pernah diam, mengikat jiwa dengan janji palsu yang manis. Bicara kosong hidup dalam mereka yang lebih senang mengumbar rencana daripada bekerja. Ia berbisik, ceritakanlah usahamu kepada semua orang, biar mereka kagum. Ia tertawa ketika seseorang membocorkan rahasia yang belum matang, lalu melihat orang lain memetik buah yang seharusnya menjadi miliknya. Demikianlah cara ia merampas, tanpa senjata, hanya dengan kata yang diumbar. Kitab tua memperingatkan, barang siapa berisik sebelum berbuah, ia membuka ladangnya untuk dipanen orang lain. Bicara yang berlebihan adalah pintu yang membocorkan tenaga. Karena tenaga yang seharusnya tertumpuk dalam kerja, habis larut dalam cerita. Maka usaha yang lahir dari bicara kosong ibarat api kecil yang ditiup angin, padam sebelum sempat menghangatkan. Dalam legenda, bicara kosong digambarkan sebagai wajah yang bercabang dua, satu tersenyum, satu berteriak. Namun keduanya sama-sama tanpa telinga, karena ia hanya tahu berbicara, tidak pernah mendengar. Ia menari di pasar, menebar kisah megah yang belum jadi nyata,
membuat orang terkagum sejenak, lalu pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Namun kitab juga memberi jalan keluar, lawan bicara kosong dengan diam yang bekerja. Diam bukan berarti bisu, melainkan menyimpan rahasia di dalam tanah, membiarkannya tumbuh menjadi akar. Sebab diam yang bekerja akan melahirkan buah nyata, dan buah itu akan bersuara lebih keras daripada 1000 lidah. Banyak jiwa gagal karena mereka ingin diakui lebih cepat daripada ingin berhasil. Mereka membangun istana kata, padahal batu pertama belum diletakkan. Akhirnya mereka sibuk dengan tepuk tangan semu, dan lupa bahwa usaha membutuhkan peluh, bukan sekadar cerita. Kitab menulis, biarlah lidahmu terikat, agar tanganmu bebas bekerja. Maka rahasia ketiga dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, biarkan hasil yang berbicara, bukan dirimu. Barang siapa bisa menutup mulutnya, ia membuka jalan rezekinya. Setelah bayang bicara kosong tersingkir, kabut kembali bergoyang, memberi tanda bahwa bayang berikutnya telah siap menampakkan diri. Ia bernama Iri, penghisap jiwa yang tak pernah puas melihat ladang orang lain. Usai suara bicara kosong lenyap, hening menyelimuti lembah. Namun dari hening itu lahirlah tatapan dingin, tajam seperti pisau yang tak terlihat. Maka muncullah bayang keempat, Iri. Ia tidak berisik, tidak pula berbicara. Ia hanya menatap, memalingkan pandanganmu dari ladangmu sendiri menuju ladang orang lain, hingga benih yang kau tanam layu tanpa siraman. Iri menyusup dalam hati yang rapuh, berbisik, lihatlah betapa hijau ladang tetanggamu. Mengapa ladangmu sendiri begitu kering? Dengan bisikan itu, engkau lupa bahwa hijau ladang orang lain tidak akan memberi makan perutmu. Maka engkau habiskan waktu mengeluh, sementara tanahmu sendiri menjadi gurun. Kitab tua menulis, Iri adalah pencuri air. Ia tidak merampas benihmu, ia hanya mengeringkan hatimu. Karena ketika iri tumbuh, syukur hilang, dan tanpa syukur, tenaga bekerja lenyap. Maka usaha yang seharusnya berbuah hanya menjadi pohon kering, meski akar sudah dalam. Dalam legenda, Iri digambarkan sebagai makhluk dengan wajah kosong, membawa cermin retak. Barang siapa menatap cermin itu, ia tidak melihat dirinya, melainkan wajah orang lain. Dan semakin lama ia menatap, semakin ia kehilangan rupa aslinya, hingga lupa siapa dirinya sendiri. Namun kitab memberi rahasia, iri hanya bisa dikalahkan dengan syukur dan fokus. Barang siapa merawat tanahnya sendiri, sekecil apapun, ia akan menemukan keajaiban. Sebab tanah yang disirami dengan sabar akan menghijau, meski awalnya hanya berupa debu. Syukur adalah air, fokus adalah sinar matahari, dan keduanya mampu mengusir bayang iri hingga lenyap. Banyak jiwa hancur bukan karena kurang peluang, melainkan karena mereka sibuk menoleh. Mereka ingin memetik buah yang bukan miliknya, hingga lalai menjaga benihnya sendiri. Kitab memperingatkan, barang siapa sibuk mencuri pandang, ia kehilangan pandangan pada jalannya sendiri. Maka rahasia keempat dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, jangan pandang ladang orang lain, pandanglah tanahmu sendiri. Biarkan iri musnah, agar tanganmu bebas menanam. Dan ketika bayang ini menghilang, kabut kembali bergetar, karena bayang berikutnya, yang bernama malas, telah bangkit dari tidurnya, siap menjerat dengan pelukan yang lembut namun mematikan. Setelah bayang iri menghilang bersama cermin retaknya, tanah lembas akan kembali tenang. Namun dari tanah yang tenang itu, perlahan muncul sosok raksasa yang berbaring dengan mata setengah terpejam. Itulah bayang kelima, malas. Ia tidak berlari, tidak mengaum, melainkan memeluk dengan lembut, seolah memberi kenyamanan, padahal sesungguhnya ia adalah jerat yang paling dalam. Malas tidak menaklukkan dengan kekuatan, melainkan dengan buayan. Ia membisikkan kata-kata manis, tidurlah sebentar, engkau sudah cukup bekerja. Atau, esok kau bisa lebih rajin, hari ini engkau berhak beristirahat. Dengan bisikan itu, hari demi hari terbuang, dan usaha yang seharusnya bertunas menjadi kering sebelum bersemi. Kitab tua menulis dengan tinta gelap, malas adalah pencuri yang tidak mencuri emas, tetapi waktu. Dan waktu lebih berharga dari emas, karena emas bisa dicari kembali, namun waktu tidak pernah kembali. Maka siapapun yang menyerah pada malas, sejatinya sedang menyerahkan hidupnya sedikit demi sedikit tanpa sadar. Dalam legenda, malas digambarkan sebagai sosok raksasa bercahaya lembut, dengan selimut kabut tebal.
Siapapun yang bersandar padanya akan merasa hangat, lalu tertidur. Namun semakin lama ia tertidur, semakin dalam ia terbenam dalam kabut, hingga akhirnya ia tidak bisa bangun. Malas bukan musuh yang kasar, tetapi ia adalah tidur panjang yang membunuh perlahan. Namun kitab juga menyingkap rahasia, malas hanya bisa dikalahkan dengan gerakan kecil yang konsisten. Satu langkah kecil, satu. Pekerjaan sederhana, adalah pedang yang mampu merobek selimut kabutnya. Barang siapa menunggu semangat besar, ia akan kalah, tetapi barang siapa melawan dengan disiplin kecil, ia akan menang. Banyak jiwa gagal bukan karena tidak mampu, melainkan karena mereka rela dipeluk malas. Mereka menunda gerak, menolak disiplin, hingga hari-hari berlalu sia-sia. Kitab memperingatkan, barang siapa bersahabat dengan malas, ia menggali kubur usahanya sendiri dengan tangannya. Maka rahasia kelima dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, bangkit meski tanpa semangat, bergerak meski dengan langkah kecil, dan jangan biarkan malas menidurkanmu dalam selimutnya. Sebab hanya dengan gerakan, usaha dapat bernafas. Dan begitu malas disingkirkan, dua bayang bersaudara pun sudah menunggu di kegelapan, boros dan hutang sia-sia, siap merampas hasil yang telah engkau perjuangkan. Setelah malas terusir bersama selimut kabutnya, tanah lembah kembali bergetar. Namun kali ini, bukan satu, melainkan dua bayang muncul bersamaan. Mereka adalah saudara kembar yang lahir dari nafsu manusia, boros dan hutang sia-sia. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi dalam kehancuran. Boros membakar hasil, sementara hutang sia-sia mengikat jiwa dengan janji kosong. Boros tampil dengan wajah gemerlap, membawa obor emas yang menyala terang. Ia berbisik, habiskanlah hasilmu hari ini, nikmatilah kemewahan, esok pasti ada lagi. Sedangkan hutang sia-sia datang membawa gulungan perjanjian, berkata manis, ambillah uang yang bukan milikmu, kelak engkau bisa membayarnya. Bersama-sama, mereka menjerat dengan kesenangan semu. Kitab kuno menulis, boros adalah mulut naga yang menelan hasil kerja. Hutang sia-sia adalah rantai tak kasat mata yang menawan jiwa. Barang siapa terjerat keduanya, ia berjalan tetapi tak pernah maju. Karena hasil kerjanya lenyap dalam mulut boros, sementara masa depannya terkunci dalam belenggu hutang. Dalam legenda, boros digambarkan sebagai makhluk bercahaya emas, memikat semua mata, sedangkan hutang sia-sia tampak sebagai sosok berjubah gelap, menulis nama manusia pada gulungan panjang. Nama yang tertulis tidak pernah bisa dihapus, hingga jiwa itu kehilangan kebebasan. Namun kitab memberi rahasia, lawan boros dengan pengendalian diri, dan lawan hutang sia-sia dengan kesadaran akan batasmu sendiri. Simpanlah hasil, kelola dengan bijak, dan jangan tergoda oleh gemerlap sesaat. Sebab kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya yang masuk, melainkan dari sedikitnya yang bocor. Banyak jiwa gagal bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan, melainkan karena mereka tidak bisa menjaga. Mereka bekerja keras siang malam, tetapi boros memakan hasilnya, dan hutang sia-sia mengikat masa depan mereka. Kitab memperingatkan, barang siapa tidak mampu menahan, ia adalah budak meski tampak kaya di mata orang banyak. Maka rahasia keenam dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, jadilah penjaga hasilmu sendiri, jangan biarkan saudara kembar itu mengambilnya. Sebab hanya dengan pengelolaan yang bijak, usahamu bisa berakar kuat. Dan setelah bayang saudara ini tersingkir, muncullah dua bayang lain yang menanti, tak belajar dan cepat puas, siap menutup jalanmu dengan kebodohan dan kepuasan palsu. Setelah saudara kembar boros dan hutang sia-sia diusir dari jalan, lembah sejenak terasa lapang. Namun ketenangan itu hanyalah tipuan, sebab dari dua arah berbeda muncul dua bayang lagi, keduanya saling bertolak namun sama-sama mematikan, tak belajar dan cepat puas. Mereka adalah bayang yang tidak berisik, tetapi membuat jalan berhenti di tengah tanpa pernah sampai tujuan. Tak belajar tampak sebagai sosok berwajah kosong, membawa kitab tertutup yang tak pernah disentuh. Ia berbisik, apa yang kau ketahui sekarang sudah cukup, tak perlu lagi menambah ilmu. Ia menutup mata manusia dari perubahan zaman, membuat mereka buta di jalan yang terus berubah. Maka banyak yang tertinggal bukan karena kurang tenaga, melainkan karena tak mau menambah pengetahuan. Cepat puas datang dengan senyum lebar, membawa mahkota kecil dari tanah liat.
Ia menaruhnya di kepala manusia dan berkata, "Engkau sudah berhasil, berhentilah di sini." Dengan tipuannya, manusia merasa besar padahal masih kecil, merasa sampai padahal baru memulai. Akibatnya, langkah berhenti sebelum mencapai gerbang kejayaan. Kitab kuno menulis, tak belajar adalah tidur panjang di jalan yang terus bergerak. Cepat puas adalah duduk di kursi kecil, mengira itu singgasana. Barang siapa terjebak keduanya, ia terhenti di tengah padang, tak maju, tak pula mundur, hanya diam hingga layu. Namun kitab juga menyiratkan rahasia, lawan tak belajar dengan kerendahan hati, karena hanya hati yang rendah yang mau menimba. Dan lawan cepat puas dengan rasa lapar yang tak pernah padam, lapar bukan pada pujian, tetapi pada pencapaian yang lebih dalam. Dengan keduanya, jalan akan tetap terbuka, meski panjang dan berliku. Banyak jiwa gagal bukan karena mereka tak mampu bekerja, melainkan karena mereka berhenti belajar dan cepat merasa cukup. Mereka menjadi tawanan waktu, ketinggalan di belakang, sementara dunia terus bergerak. Kitab memperingatkan, barang siapa berhenti, ia sudah kalah, meski tanpa musuh. Maka rahasia ketujuh dari usaha yang tumbuh diam-diam adalah ini, teruslah belajar, teruslah lapar, jangan berhenti meski dunia memujimu. Sebab hanya dengan langkah yang tak pernah berhenti, engkau bisa sampai. Namun perjalanan belum usai, karena bayang terakhir, yang paling besar dan menakutkan, sudah menunggu, takut gagal, penguasa pintu terakhir. Setelah bayang tak belajar dan cepat puas lenyap, jalan terasa semakin sempit, seakan menuntun menuju satu pintu besar yang dijaga kabut hitam. Dari kabut itu muncullah bayang terakhir, yang paling tinggi, paling kelam, dan paling bergetar. Namanya disebut dengan ngeri dalam kitab kuno, takut gagal, penguasa gerbang terakhir yang harus dilewati. Takut gagal tidak datang dengan wajah seram, melainkan dengan cermin raksasa. Dalam cermin itu, manusia melihat bayangan dirinya terjatuh, usahanya hancur, dan namanya dipermalukan. Bayangan itu begitu nyata hingga kaki yang melangkah menjadi lumpuh. Takut gagal tidak menyerang tubuh, melainkan mengikat hati, membuat orang berhenti bahkan sebelum mencoba. Kitab menulis dengan tinta merah, takut gagal adalah penjara tanpa jeruji. Ia membuat manusia diam di tanah kosong, meski pintu kejayaan ada di depannya. Banyak jiwa yang sebenarnya sudah dekat pada keberhasilan, namun berbalik arah hanya karena bisikan